Baik, materi yang akan saya sampaikan berikut ini adalah market positioning, menempatkan produk atau layanan atau offering yang kita miliki di pasar. Di dalam menawarkan sebuah produk atau sebuah layanan di pasar, kita perlu melakukan positioning, mencoba menempatkan produk kita di pasar seperti apa. Dalam kaitannya menempatkan produk kita di pasar, itu didasarkan pada keunggulan yang akan dilihat oleh pasar terhadap produk kita. Jadi, pasar nanti akan memiliki sebuah persepsi terhadap produk yang kita miliki. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam pasar itu akan banyak dilihat produk yang serupa dengan yang kita tawarkan. Nah, jadi kita perlu menempatkan produk kita di dalam pasar tersebut sehingga kita dipandang memiliki perbedaan dibanding dengan produk-produk lain yang sudah ada di pasar. Jadi pada dasarnya agar pasar bisa melihat produk yang kita tawarkan itu berbeda. Nah, untuk dapat menonjolkan keunggulan yang kita miliki di pasar, maka ada beberapa hal yang bisa kita tunjukkan. Misalnya, kalau kita bicara kendaraan, ada sebuah kendaraan dengan merek Volvo. Pasar memandangnya sebagai kendaraan yang memiliki safety. Jadi Volvo identik dengan safety. Nah, itu adalah salah satu contoh keberhasilan sebuah produk, sebuah brand dalam memposisikan dirinya di pasar. Nah, adapun apa saja yang bisa kita tonjolkan kepada pasar ketika kita tengah memposisikan produk atau jasa atau offering kita. Nah, ada beberapa atribut dan benefit yang bisa kita gunakan juga untuk menonjolkan diri dalam memposisikan produk kita di pasar. Atau misalnya kita ingin menonjolkan dari sisi price dan kualitas. Jadi, kita mungkin ingin pasar mengenal kita harganya mahal tapi high quality. Atau kita juga ingin menggunakan dari sisi penggunaan dan aplikasi, ataukah kita ingin memposisikan dari sisi produk kelas dari produk kita, ataukah dari produk users, atau juga dari sisi competitors, ataupun menggunakan simbol-simbol dari budaya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk memposisikan diri di pasar. Supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh. Jadi di dalam map ini, perceptual mapping, digambarkan merek-merek dari laptop, di mana akan kita lihat positioning-nya dari sisi durasi pemakaian, keawetan dari produk tersebut, dan harga. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita melihat produk Apple, pasar memandangnya sebagai produk yang mahal, tetapi keawetannya itu lama atau durasi pemakaiannya panjang. Sebaliknya, apabila kita memandang produk Acer, maka dikenal sebagai produk yang murah tetapi tidak awet. Nah, ada juga produk yang berada di antara Apple dan Acer. Di sana kita bisa melihat misalnya Toshiba cukup mahal, tetapi kurang panjang pemakaiannya, kurang awet pemakaiannya. Nah, jadi
dengan memposisikan produk kita di pasaran, maka para pengguna itu akan melihat mana yang lebih pas untuk mereka manfaatkan. Mereka yang mungkin dari sisi keuangannya tidak banyak, mereka membeli yang murah, tetapi mereka sadar bahwa hanya beberapa tahun saja laptop itu sudah tidak layak untuk digunakan. Dan mereka yang mementingkan kualitas, karena mereka tidak ingin sering berganti laptop, mereka tidak keberatan untuk mengeluarkan biaya besar demi mendapatkan produk yang high quality dan durasinya panjang. Nah, ini contoh untuk handphone ya. Jadi ditunjukkan di sini ada beberapa merek handphone. Begitu pula ya, di dalam positioning kita bisa menggunakan faktor apa? Misalnya di sini ada fitur, ada desain, ada durability, juga ada spesifikasi atau kustomisasi. Nah, bagi merek tertentu itu dikenal, misalnya Apple itu desainnya dinilai tinggi, tetapi fiturnya kurang banyak, ya. Kemudian untuk Sony dikenal desainnya tinggi, fitur-fiturnya banyak. Atau Lenovo itu dikenal durability-nya tidak terlampau lama, ya. Begitu pula dari sisi spesifikasinya juga tidak terlampau banyak, tidak begitu tidak kustomisasinya rendah gitu. Jadi itulah contoh dari bahasan kita tentang positioning. Untuk bisa dibedakan dari produk yang lain, maka kita perlu memiliki positioning yang jelas di pasaran. Demikian pembahasan tentang positioning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.